Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada kita, didudukkan kita di salah satu rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Isya berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan duduk menimba ilmu warisan Nabi Muhammad SAW. Semoga ilmu yang kita dengarkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di dalam syarat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita di sini yang hadir di sini bersaksi kita ini adalah seorang mukmin, iman kepada Allah. Tentunya keimanan ini memiliki rukun, sesuatu yang harus kita tanamkan di dalam hati kita ketika kita mengaku diri kita beriman. Dan kita akan membahas satu daripada rukun iman yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita, yaitu rukun yang keenam. Ya, rukun iman yang keenam. Setelah kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitabnya Allah, beriman kepada para nabinya Allah, beriman kepada hari kiamat, dan yang terakhir adalah beriman kepada qadha dan qadar. Apa makna daripada rukun iman yang keenam? Maknanya adalah kita ini beriman atas semua ketentuan Allah, baik ketentuan tersebut di mata kita baik ataupun ketentuan tersebut di mata kita buruk. Karena semua yang baik itu ciptaan Allah, dan juga semua yang buruk itu juga ciptaan Allah. Di sini iman kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita yakini di dalam kehidupan kita ini yang menimpa kepada kita, baik itu dari Allah, buruk juga dari Allah. Semua sesuatu tidak ada yang bisa memberikan kebaikan kepada kita jika tanpa izin Allah, dan tidak ada yang bisa melukai kita jika tanpa izin Allah. Jadi yang bisa memberikan manfaat kepada kita hanya Allah, yang bisa melukai kita juga hanya Allah. Ini makna daripada rukun iman yang keenam. Maka dari sini kita paham bahwasannya api, kita tahu sifatnya api itu apa? Panas dan membakar. Api tersebut bisa panas dan membakar tentunya bukan karena kekuatan dari api tadi, tapi api tersebut bisa panas dan membakar itu atas izin siapa? Izin Allah. Jadi tidak semua api itu panas dan membakar. Karena jika api tidak dikasih izin oleh Allah untuk membakar, maka tidak akan bisa membakar. Buktinya apa? Buktinya Nabi Allah Ibrahim. Ketika Nabi Allah Ibrahim hendak dilempar di kobaran api yang sangat besar, maka Allah mengatakan kepada api tersebut apa? Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah dingin, sejuk, dan bisa menyelamatkan Ibrahim. Berarti di sini kita paham tidak ada apapun bahkan yang memiliki sifat sekalipun bisa membakar, itu hakikatnya adalah sifat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada api tersebut. Begitu juga ketika kita minum obat. Kita sakit, kemudian kita minum obat, terus kita sembuh. Apakah kesembuhan tersebut dari obat atau dari Allah? Sembuhan tersebut dari apa? Dari Allah. Obat ini tidak bisa menyembuhkan, hanya saja dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala perantara
dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab yang diletakkan di situ kesembuhan yang Allah berikan kepada hamba tadi. Nah, perkara ini itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sangat gamblang. Karena kalau kita membahas tentang rukun iman yang keenam ini, maka kita akan mendapatkan dua ilmu, Pak, Bu. Yang pertama ilmu syariat dan yang kedua ilmu hakikat. Ada namanya apa? Ilmu syariat dan ada juga yang namanya ilmu hakikat. Seseorang yang tidak pernah mempelajari ilmu ini, maka dia akan mengatakan bahwasanya dua ilmu ini bertentangan. Syariat ini bertentangan dengan hakikat, hakikat juga bertentangan dengan apa? Syariat ketika orang tersebut tidak pernah belajar. Dan kita bersyukur kita punya nabi kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita ini dua ilmu ini. Dua ilmu ini dikumpulkan oleh Allah, diberikan kepada Nabi Muhammad dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita dengan penjelasan yang sangat gamblang, yang jelas. Dan ilmu ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dikumpulkan kepada nabi-nabi sebelumnya Nabi Muhammad. Buktinya kalau kita lihat Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Musa ini diturunkan kepada Nabi Musa kitab apa? Kitab Taurat. Isi daripada kitab Taurat ini full isinya adalah ilmu syariah, hukum. Bagaimana hidup di muka bumi ini, aturannya bagaimana, apa yang harus dikerjakan seorang hamba, apa yang boleh dikerjakan dan apa yang harus dihindari, apa daripada batasan-batasan seorang hamba ketika hidup di dunia, ini syariat. Dan itu isi daripada kitab apa? Taurat. Makanya Allah Subhanahu wa taala masih memerintahkan Nabi Allah Musa untuk berguru kepada siapa? Nabi Allah Khidir alaihissalam di dalam mempelajari ilmu apa? Hakikat. Nabi Musa ilmunya syariat, sedangkan Nabi Allah Khidir ilmunya apa? Hakikat. Ketika Nabi Musa mengatakan, atau Nabi Musa ini ditanya oleh salah satu muridnya, wahai Nabi Allah Musa, apakah ada seseorang yang lebih alim darimu di muka bumi ini? Maka Nabi Musa langsung mengatakan apa? Tidak ada, aku yang paling alim. Ditegur sama Allah Subhanahu wa taala, ada wahai Musa, salah satu daripada hambaku yang memiliki ilmu yang tidak kau miliki. Ya, bukan berarti ini Nabi Khidir lebih mulia dari Nabi Musa, tidak. Nabi Musa ini adalah nabi daripada ulul azmi, nabi termasuk daripada nabi dan rasul yang paling mulia, termasuk daripada ulul azmi. Hanya saja ya, sesuatu yang dimiliki oleh Nabi Allah Khidir ini tidak dimiliki sama Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa dengan penuh ketawadhuannya minta kepada Allah agar dipertemukan kepada hamba tersebut, Nabi Allah Khidir. Ketika bertemu, Nabi Musa minta sama Nabi Khidir untuk mengajarinya ilmu yang Allah diberikan kepadanya. Maka diikuti. Apa kata Nabi Allah Khidir? Wahai Musa, kalau kau mau belajar ilmuku, syaratnya satu, sabar dan jangan banyak tanya. Kenapa? Karena ilmu hakikat ini terkadang hikmahnya tidak diketahui ketika itu, tapi nanti baru kalian akan mengetahui daripada hikmah daripada hakikat ilmu tersebut. Maka ketika itu Nabi Musa dan Nabi Khidir naik ke sebuah perahu atau kapal. Ketika orang-orang yang ada di kapal atau nelayan ini melihat ada Nabi Musa sama Nabi Khidir, nelayan kapal ini senang, maka disambut bahkan diberikan tunggangan secara gratis. Nabi Musa sangat berterima kasih kepada orang pemilik kapal ini karena sudah digratiskan naik.
Tapi tiba-tiba Nabi Musa ini melihat Nabi Khidir justru melubangi kapal, dirusak kapalnya sama Nabi Allah Khidir. Ditegur sama Nabi Musa, ditegur sama Nabi Musa, qala atukhriquha hatta idza rakaba fi samaratin kharaqaha qala akhriqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Kata Nabi Allah Musa, wahai Khidir, apakah kau melubangi kapal ini untuk menenggelamkan mereka? Kamu ini sudah buat masalah, kata Nabi Allah Musa. Ditegur. Kemudian Nabi Allah Khidir hanya mengatakan, wahai Musa, kamu ini tidak bisa sabar. Syaratnya harus sabar dulu. Jangan banyak tanya. Lewat lagi. Jalan lagi Nabi Musa dan Nabi Khidir ketemu sama anak muda masih main. Tiba-tiba anak muda tersebut dipatahkan lehernya sama Nabi Khidir. Mati anak muda tersebut. Ditegur lagi sama Nabi Musa. Wahai Khidir, kamu ini telah melakukan keburukan yang sangat besar. Ini pembunuhan. Kata Nabi Khidir Kamu jangan banyak tanya. Kemudian sampai yang ketiga, yang terakhir, ketika itu Nabi Musa dan Nabi Khidir masuk ke sebuah desa. Di desa tersebut benci sama Nabi Musa sama Nabi Khidir. Akhirnya Nabi Musa sama Nabi Khidir tidak dijamu, bahkan tidak diberikan makanan apapun. Akhirnya Nabi Musa dan Nabi Khidir ini duduk di pinggiran desa, melihat ada salah satu rumah yang hampir roboh. Ketika Nabi Khidir melihat rumah tersebut, langsung dibenarkan. Maka Nabi Musa mengatakan, kenapa kok kau benarkan? Orang di desa ini orang pelit. Orang di desa ini orang jahat. Ngapain kau bantu? Kata siapa? Kata Nabi Allah Musa. Maka Nabi Khidir mengatakan, sudah, kamu ini memang tidak bisa sabar. Mulai dijelaskan sama Nabi Allah Khidir antara dua ilmu yang di pandangan manusia yang awam seperti kita, dua ilmu ini bertentangan. Yang pertama, dikasih tunggangan oleh orang yang baik, justru kapal tersebut dilubangi. Menurut syariat Nabi Musa benar. Kalau kita ngelihat ada orang yang berbuat baik kemudian dibalas dengan kejahatan, kita harus negur. Karena itu hukum syariat. Syariat harus seperti itu. Tidak boleh seseorang ini menghancurkan barangnya orang lain. Harus ditegur. Nabi Musa benar. Tapi Nabi Khidir tidak salah juga, karena Nabi Khidir ini mengetahui keadaan selanjutnya. Nabi Khidir mengatakan, wahai Musa, kita ini berjalan melewati di daerah banyaknya bajak laut, banyaknya orang-orang yang merampok daripada kapal. Dan aku mengetahui kebiasaan daripada bajak laut tersebut akan merampok kapal yang sempurna. Kalau kapal yang bolong-bolong dan kapal yang cacat tidak akan dirampok. Maka pada hakikatnya aku ini melubangi kapal tersebut. Aku ingin menyelamatkan kapal ini. Karena kalau kapal ini sempurna, kapal ini akan dirampas. Dan orang-orang nelayan di sini tidak bisa bekerja lagi. Makanya aku lubangi, kata siapa? Kata Nabi Khidir. Setelah kita tahu hakikatnya tersebut, kita lihat Nabi Allah Khidir salah atau benar? Membolongi kapal itu salah atau benar? Benar. Terus yang benar siapa? Nabi Khidir atau Nabi Musa? Dua-duanya benar. Ini namanya ilmu syariat sama ilmu hakikat. Dua-duanya benar. Hanya saja kita tidak mengetahui cara bagaimana menyatukan daripada ilmu tersebut. Dan selanjutnya daripada kisah-kisah Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Khidir. Makanya di syariat Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad juga menjelaskan daripada ilmu ini tentang urusan urusan musibah atau penyakit. Nabi Muhammad pernah mengatakan, khususnya di bulan Safar, 10 hari lagi kita akan masuk bulan Safar. Nabi Muhammad mengatakan, la adwa wala tayrah wala hamah wala safar, kata Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Yang pertama, la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Nabi Muhammad bilang apa?
tidak ada penyakit yang menular. Hadis sahih. Kemudian ini para ulama mengatakan hadis ini adalah ilmu yang diajarkan kepada kita oleh Nabi Muhammad tentang ilmu hakikat. Hakikatnya tidak ada satupun penyakit yang bisa apa? Yang bisa menular. Tidak ada. Nabi Muhammad mengatakan tidak ada, dan ini harus kita yakini karena ini pengaruh daripada rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Tidak ada penyakit yang bisa menular, ilmu hakikat. Selesai. Di akhir hadis atau Nabi Muhammad SAW menjelaskan di dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad mengatakan jangan kalian kumpulkan domba-domba ataupun unta-unta yang sehat dengan unta-unta yang sakit. Muhammad bilang gitu. Jangan kau kumpulkan unta yang sehat dengan apa? Unta yang sakit. Loh, bertentangan atau tidak? Bertentangan. Nabi Muhammad bilang apa pertama apa? Tidak ada penyakit yang menular. Kemudian dalam hadis lain Nabi Muhammad bilang kalau ada yang sakit kalau ada yang sehat jangan dikumpulkan sama yang sakit. Bahkan di dalam hadis lain Nabi Muhammad mengatakan wafirru, dan larilah anil judam atau minal judam. Larilah kalian daripada orang yang terkena penyakit lepra seperti larinya kalian daripada singa. Artinya jangan dekat-dekat. Semua orang kena penyakit tersebut. Terus bagaimana? Apa makna daripada dua hadis ini? Seakan-akan bertentangan. Tapi dijelaskan oleh para ulama, ini contoh daripada dua ilmu tersebut yang dikumpulkan sama Nabi Muhammad SAW dan diajarkan kepada kita. Yang pertama ilmu hakikat yang mengatakan tidak ada penyakit yang menular. Yang kedua ilmu syariat yang hendaknya kita tidak kumpul sama orang-orang yang terkena penyakit. Kenapa? Ini ingin menjelaskan Nabi Muhammad SAW bahwasannya syariat ini adalah melakukan sebab atau usaha sebab dan akibat. Ini namanya apa? Syariat. Jadi kita diperintahkan di dalam syariat itu harus membaca, mengetahui ada sebabnya, akan ada apa? Akibatnya. Kalau kita bermain api, ya pasti kita akan apa? Terbakar. Kalau kita melakukan sesuatu yang buruk, ya kita juga akan terkena keburukan. Ini syariat. Terus hakikatnya apa? Kalau hakikat hendaknya kita tidak bersandar dengan penyebab. Hakikat itu adalah kita tidak bersandar dengan penyebabnya. Tak kasih contoh. Ya, kita tak kasih contoh. Bahwasannya kalau di dalam syariat disebutkan kalau kita mau sehat, ya kita jangan mengkonsumsi sesuatu yang bisa menimbulkan penyakit. Jangan kumpul dengan orang-orang yang sudah terkena penyakit dan yang lain-lain atau penyakit yang bisa menular. Ini syariat. Hakikatnya apa? Ketika kita sehat, maka jangan kita mengatakan bahwasanya kesehatan kita itu ya gara-gara kita menjauhi daripada penyakit tersebut. Tidak, jangan mengatakan seperti itu. Tapi hakikatnya ketika kita sehat ya kita mengatakan kesehatan ini dari siapa? Dari Allah. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita jatuh sakit, ketika kita terkena penyakit, gara-gara misal ya kita kumpul sama orang-orang yang kena penyakit menular, kemudian kita kumpul sama dia, kemudian kita kena sakit. Syariatnya ya kalau kita kumpul sama orang sakit, kau akan jatuh sakit, itu syariat. Tapi hakikatnya adalah ketika kalian sudah kena atau ketika kalian sudah jatuh sakit, maka jangan pernah meyakini bahwasanya penyakit tersebut dari orang lain. Tapi penyakit tersebut dari siapa? Dari Allah. Ini cara daripada ajaran dari Rasulullah SAW mengumpulkan bagaimana ilmu yang namanya syariat sama yang namanya apa? Hakikat. Makanya buktinya sudah sering kita lihat, ibu-ibu, bapak-bapak. Di sekitar kita, ya, kita ini sudah banyak ngelihat ada seseorang yang hidupnya ini kotor. Hidupnya kotor, mandinya jarang.
sekitar dan tidak pernah berolahraga. Karena dia hidupnya kotor, tiba-tiba dia kena penyakit dan mati. Ada pada orang tersebut seperti itu? Banyak. Orang hidupnya kotor, tiba-tiba kena penyakit dan mati. Ada. Wajar. Tapi ada juga seseorang yang hidupnya bersih, rajin olahraga, rajin minum vitamin, kemudian hidupnya menjadi sehat dan segar bugar. Ada. Tapi juga jangan kita lupakan, ada juga seseorang yang tetap menjaga, ada seseorang yang hidupnya kotor sekali. Tidak pernah olahraga, tidak pernah minum vitamin, tapi hidupnya sehat walafiat. Ada atau tidak? Ada. Dia kotor, dia tidak pernah olahraga sama sekali, dia tidak pernah minum vitamin, tapi subhanallah tidak punya penyakit. Bahkan kita sering lihat ada orang-orang gila di pinggir jalan, cuma jalan-jalan aja, tidak pernah ganti baju, tidak pernah itu, tapi hidupnya sehat walafiat. Ada atau tidak? Ada. Dan yang terakhir juga ada seseorang yang sehat walafiat, olahraga terus, minum vitamin dan yang lain-lain, tapi ada akhirnya kena penyakit dan meninggal karena sakit. Ada atau tidak? Ada. Ini pada hakikat Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwasannya inilah aku Allah Subhanahu wa taala dengan kebesaranku, bahwasannya kalian ini adalah hambaku, dan apa yang aku berikan di dalam dunia ini hanya sebab dan musabab. Jangan pernah kalian ini meyakini dengan sebab-sebab tersebut, dengan vitamin, dengan olahraga dan yang lain kalian akan sehat. Tidak, kesehatan itu dari aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalian berolahraga itu adalah salah satu penyebab, tapi jangan pernah bersandar dengan penyebab tersebut, tapi bersandarlah kepada siapa? Kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah mudah sekali untuk merubah keadaan hamba, yang buruk menjadi baik, yang baik menjadi buruk, ya, bahkan tanpa sebab sekalipun. Ini daripada makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diajak sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Kalaupun kita sakit, sakitnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar kita tidak nyalahkan orang lain. Kita sering melihat biasanya ada seorang, kita punya anaknya kemudian sakit. Setelah anaknya sakit, dia bilang, oh ini anakku sakit gara-gara anaknya tonggoku main gini. Itu tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena pada hakikatnya yang ngasih penyakit siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang sudah waktunya sakit, ya dia bakal sakit walaupun dia minum obat satu apotek semua dihabiskan, dia tetap bakal apa? Bakal sakit. Ya. Dan jangan menisbatkan penyakit tersebut kepada orang lain, karena yang berhak mampu untuk memindahkan atau memberikan penyakit tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu juga musibah. Nabi Muhammad mengatakan hampir seluruh umat itu terkena yang namanya at-tirah. Tirah ini seperti seorang yang beranggapan ada sesuatu yang membuatnya sial. Nabi Muhammad sudah bilang, la tirata, tidak ada perkara yang membuat seseorang menjadi sial, tidak ada. Ya, kalau kita biasanya sering, bahkan ini di setiap daerah berbeda-beda. Ada yang mengatakan, oh kalau dilewati kucing hitam itu berarti ya terjadi apa? Atau dijatuhi cicak biasanya akan terjadi apa? Oh, ya sial. Ya. Kalau seperti ini, kalau ada angin dari sini, kalau ada itu kata Nabi Muhammad SAW termasuk daripada peninggalannya orang-orang jahiliyah yang masih diyakini atau dipahami oleh umat Islam. Dan Nabi Muhammad sudah mengatakan tidak ada perkara-perkara yang membuat sial sama sekali. Para sahabat mengatakan, kalaupun ada perkara yang membuat sial, perkara tersebut adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang dulu meyakini seperti hari Rebu atau hari Selasa, itu hari apa? Hari sial. Ataupun bulan Safar. Mereka ini sampai di zaman jahiliyah melarang orang-orang menikah di mana?
di bulan Safar atau melakukan daripada membuka toko atau jual beli rumah dan yang lain-lain di bulan Safar. Dan Nabi Muhammad juga sudah mengatakan la Safar, tidak ada yang namanya kesialan seperti itu. Itu hanya apa? Pemikiran-pemikiran orang-orang jahiliyah. Terus kalau ada yang tanya, loh Ustadz, tapi itu benar kejadian? Loh, saya pernah dilewati kucing hitam tiba-tiba kena sial, benar. Dijatuhi cicak, benar ke saya kena sial. Itu terus bagaimana? Nah, dijelaskan sama Nabi Muhammad SAW di dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku ini bergantung dengan prasangka hambaku. Kalau hambaku ini berprasangka sesuatu akan terjadi keburukan, maka aku akan kasih keburukan tersebut, kata Allah. Dan jika hambaku ini berprasangka kepadaku kebaikan, maka aku akan beri apa? Kebaikan tersebut. Sehingga kejadian yang terjadi atau keburukan yang terjadi kepada seseorang yang meyakini hal-hal tersebut itu murni karena prasangka buruk dia kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang sudah memperbaiki prasangka dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada berpengaruhnya sama sekali daripada kesialan-kesialan yang diyakini oleh orang-orang di luar sana. Ya. Jadi jangan sampai di dalam hati kita ini bersandar dengan perkara-perkara yang seperti itu. Bahkan pernah diajarkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, kalau kita hidup di daerah yang memang mayoritas orang berkeyakinan seperti itu, sampai di dalam hati kita ini masuk rasa takut. Ustaz, saya tidak yakin dengan perkara tersebut, tapi saya khawatir karena ini sudah menjadi keyakinan daerah saya. Bagaimana? Kata para sahabat mengatakan, lakukan yang ingin kau lakukan di hari tersebut, tapi dengan kalimat bismillah. Dan katakan bahwasanya tidak ada yang bisa membahayakan kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan kenikmatan kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menjaga kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasang daripada keyakinan yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keselamatan. Dan ikhtiar-ikhtiar dari Nabi juga masih banyak. Kalau kita khawatir dengan adanya hari kesialan dan yang lain, Nabi Muhammad sudah ngasih salah satu daripada cara untuk menangkalnya. Dengan apa? Dengan bersedekah di pagi hari. Nabi Muhammad mengatakan, badiru bis sadaqah atau bagiru bis sadaqah. Kalau kalian ingin bersedekah, maka cari waktu khususnya di pagi hari. Fa innal bala la yatakhattas sadaqah, karena bala yang turun di hari tersebut tidak akan menimpa orang yang mengeluarkan apa? Sedekah. Nah, ini ikhtiar-ikhtiar yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti yang diyakini oleh mereka orang-orang zaman jahiliyah. Kalau kalian mau menolak bala, harus ngelempar ini, harus buang ini, harus ngasih air di sini, harus nyiprati di sini dan yang lain-lain. Ya, itu bukan ikhtiar yang seperti yang ingin disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian yang terakhir, ketika seseorang terkena musibah, ya Pak Bu, kita kan tadi kan sudah yakin musibah dari siapa? Allah. Nikmat juga dari siapa? Dari Allah. Tinggal kita fahami dulu, nikmat dan musibah itu bukan tanda Allah ridha atau Allah murka. Seseorang yang kena musibah itu bukan berarti azab dari Allah. Seseorang yang mendapatkan nikmat itu juga belum tentu dicintai oleh Allah. Kalau seandainya kekayaan dan pangkat yang tinggi itu tanda cinta sama Allah, tanda cinta oleh Allah, maka Fir'aun ini adalah orang yang paling dicintai sama Allah. Kalau kita meyakini harta ini apa? Tanda cinta, kekayaan tanda cinta. Kalau seandainya kemiskinan, kefakiran, musibah penyakit dan yang lainnya itu adalah tanda Allah murka, maka berarti Nabi Allah Ayub ini dimurkai sama Allah Subhanahu wa taala. Buktinya tidak,
Nabi Muhammad berarti dimurkai karena Nabi Muhammad pernah juga sampai di derajat fakir. Tapi buktinya tidak. Fakir atau musibah ataupun nikmat itu bukan tanda apa? Cinta, bukan juga tanda bencinya Allah. Terus bagaimana seorang hamba ketika mendapatkan musibah dan mendapatkan nikmat? Seorang mukmin sejati yang meyakini daripada rukun Islam, rukun iman yang keenam tadi akan menjadikan setiap kehidupannya, jika dia mendapatkan nikmat, maka kenikmatan tersebut akan dipakai untuk menjadi anak tangga semakin dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersyukur. Alhamdulillah dikasih nikmat sama Allah. Bagaimana nikmat ini bisa menggapai ridha Allah? Pakai nikmat ini untuk perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai, nikmat tersebut adalah tanda Allah cinta karena kita bisa menggapai ridhonya Allah dengan nikmat tadi. Kalau kita mendapatkan musibah, pakai juga momen kita mendapatkan musibah tersebut untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara bersabar. Karena dua makhluk ini paling dicintai oleh Allah, yaitu orang yang bersabar dan orang yang bersyukur. Dua sifat ini adalah sifat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai mereka orang-orang yang soleh mengatakan ketika jatuh sakit, saya ini ketika sehat, saya ini sehat dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau saya ini sakit, berarti saya ini bersama Allah. Maksudnya bagaimana? Saya ini kalau sehat, kata orang soleh, berarti saya bersama nikmat Allah. Tapi kalau saya sakit, berarti saya bersama Allah. Lebih mulia mana? Bersama nikmat Allah atau bersama Allah? Bersama Allah. Ini makna ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis qudsi. Allah pernah mengatakan kepada manusia, wahai anak Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, maritu walam tazurni. Aku ini sakit, kok kamu tidak menjengukku, kata Allah. Maka manusia bertanya, ya Allah, bagaimana kamu ini bisa sakit? Engkau ini adalah pencipta alam semesta. Maka Allah menjelaskan, maksudnya adalah hambaku Fulan bin Fulan sakit. Kenapa kamu tidak menjenguk hambaku ini? Seandainya kamu ini menjenguk hambaku yang sedang sakit, maka kamu akan menemukan aku bersama dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersama hambaku yang sedang sakit. Allah sendiri yang mengatakan, aku bersama hambaku yang sedang apa? Yang sedang sakit. Sehingga mereka orang-orang soleh ini melihat keadaannya ketika terkena penyakit, seakan-akan dia mendapatkan nikmat. Kena penyakit malah bahagia. Kenapa? Merasa bahwasanya dia ini sedang ditemani siapa? Ditemani Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad juga mengatakan tidak ada satu musibah yang menimpa orang mukmin dan orang muslim kecuali musibah tersebut akan menjadi pengelebur dosanya dan juga akan menjadi pengangkat derajatnya. Kalau kita faham perkara ini, berarti hendaknya kita tetap mengucapkan alhamdulillah walaupun kita sedang terkena apa? Musibah. Kita terkena musibah tetap harus mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Kita bersama Allah. Kita terkena musibah mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Ya kita diampuni dosa kita, dinaikkan derajatnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang kata Allah Subhanahu wa taala, ketika aku ini rindu kepada hambaku, tapi hambaku ini sudah lama tidak ingat dengan aku, maka aku akan menjadikan atau memberikan penyakit di salah satu sendinya atau di salah satu uratnya, kata Allah. Kita pernah tahu yang namanya keceklik, ya, pernah ngerasa keceklik. Ya, ketika kita keceklik gimana itu? Langsung, ya Allah, ya kan? Kita langsung apa? Menyebut nama Allah. Kata Nabi Muhammad, itu Allah lagi rindu kepadamu agar kau sebut. Sudah sering lupa, sudah sering lalai, sudah lama kau lupa, maka tiba-tiba tangan kita kejeduk atau kita keceklik atau apa, sampai kita, ya Allah, senang Allah Subhanahu wa taala. Salah satu surat untuk menyadarkan daripada manusia agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi pembahasan-pembahasan yang sangat luar biasa, tapi insya Allah yang sedikit tadi bisa bermanfaat buat kita, menambah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
menambah pemahaman kita tentang makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung jawab. Oke. Oh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini majelis yang penuh berkah, dipandang Allah dengan pandangan rahmatnya, dipandang Allah dengan pandangan kasih sayangnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberkahan daripada ilmu ini bisa kita rasakan di kehidupan kita di dunia sampai ketika wafat kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah mengumpulkan kita juga kelak di surganya yang paling atas bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.